Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah, pagi hari ini kita ketemu lagi ya di sesi belajar sirah. Pekan kemarin kita absen ya, Qadarullah sedang ada ini di perjalanan. Insya Allah, ya Mbak Dania. Pagi, insya Allah. Ya, senang banget hari ini kita bisa berkumpul kembali gitu. Insya Allah semuanya dalam kondisi sehat ya, dalam kondisi yang terbaik gitu. Buat teman-teman yang misalkan udah leluasa nih untuk on cam, boleh banget ya. On cam biar berasa ada ditemenin gitu. Tapi kalau memang masih belum leluasa, belum memungkinkan, nggak apa-apa gitu. Sambil disimak gitu. Em, kita awali dulu sesi hari ini dengan basmalah ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi, mudah-mudahan sesi Allah memudahkan gitu ya. Allah berikan kita pemahaman uh, untuk bisa sama-sama mengambil hikmah dari apa-apa yang kita pelajari hari ini. Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, buat teman-teman yang bentar saya izin share screen. Buat teman-teman yang hari ini baru perdana banget ikut uh, belajar bareng ya, belajar sirah bareng. Oke, izin mengenalkan diri dulu ya terkait Spirit Nabawiyah Community. Jadi ini biasa kita singkat dengan esensi gitu. Nah, esensi itu apa? Esensi itu adalah komunitas konsultan buku-buku Sigma Daya Insani yang berupaya menjadi jembatan solusi bagi pembentukan karakter keluarga Muslim dalam meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi persisnya apa sih ya? Sederhananya esensi kami yang ada di dalam esensi itu berupaya nih untuk menghidupkan sirah dalam aktivitas sehari-hari gitu. Seperti apa sih persisnya menghidupkan siroh itu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi siroh itu adalah kisah sejarah ya, sejarah uh, yang dilakukan oleh Rasulullah dan nggak hanya oleh Rasulullah tapi juga para nabi gitu ya, umat-umat terdahulu gitu dan juga para sahabatnya gitu. Nah, apa-apa yang sudah beliau-beliau itu lakukan pada waktu dulu itu gitu ya, itu kan adalah umat yang terbaik, masa yang terbaik gitu. Nah, itulah yang kemudian kita teladani, karakter-karakter kuat itulah yang insya Allah akan kita coba bentuk bersama. Nah, salah satu upaya Spirit Nabawiyah Community untuk mendedikasikan uh, diri ya ini tadi salah satunya dengan belajar siro. Teman-teman bisa follow IG-nya Esensi di Spirit Nabawiyah Community Official, ada Facebook dan ada juga websitenya. Mangga silakan kalau mau berkunjung, mau melihat-lihat di sekilas ya perkenalan tentang Esensi. Nah, hari ini apa sih yang akan kita bahas gitu? Kita akan membahas ini nih di buku 64 nih, kalau di aku nggak kelihatan ini. Jadi buku 64 Sahabat Teladan Utama di jilid 8 yang judulnya adalah Para Pemimpin Bidadari Surga. Jadi ini adalah kisah sahabiah gitu ya. Kisah sahabiah. Di sini diulasnya itu ada 5 sahabiah utama. Mereka beliau ini yang disebut dengan para pemimpin bidadari surga. Kita beri judul, kita beri konteks gitu ya di sesi belajar ini adalah perempuan-perempuan yang tangguh gitu. Nah, alasan mengapa di hari ini kita belajar tentang ini gitu ya, karena ini salah satunya. Hmm, Belakangan ini kan marak banget ya ada kisah-kisah KDRT gitu. Dan itu sangat bikin ini banget gitu loh, sangat bikin hati kita itu terenyuh gitu kan. Ah,
Dan punten banget. Seandainya ada nih di antara teman-teman yang juga merasakan gitu ya. Nah, ketika melihat maksudnya merasakan KDRT-nya gitu ya, mengalami gitu ya. Kalau ada teman-teman yang mengalami KDRT dan kemudian mendengar speak up-nya teman-teman kita gitu ya di luar sana yang kemudian bercerita tentang KDRT yang dialaminya, tentu ini adalah sesuatu yang apa bikin kita itu kok gini amat sih gitu ya. Sebenarnya ya sebagai perempuan kenapa sih kita itu selalu menjadi korban gitu. Sebagai perempuan kenapa sih kita ini begitu lemah gitu. Dan seterusnya gitu kan. Nah, kita tidak akan menghakimi gitu ya. Dan kita memang boleh menghakimi gitu. Apa-apa yang sudah terjadi kalau namanya rumah tangga itu kan nggak ada yang namanya 100% benar gitu, nggak ada gitu. Itu ada salah satu, salah dua itu pasti ada gitu ya. Di kedua belah pihak itu yang pasti akan turut andil gitu. Karena pernikahan itu bukan hanya tentang aku atau tentang kamu gitu, tapi itu adalah tentang kita gitu. Maka nggak ada yang 100% benar dan nggak ada yang 100% salah gitu. Nah, kembali lagi dengan adanya kisah-kisah KDRT itu, mau nggak mau nih kita perlu memikirkan ya, anak-anak kita kelak itu akan seperti apa. Ya. Nggak cuma anak-anak kita yang perempuan loh, tapi anak kita juga yang laki-laki ini gitu. Itu nanti akan seperti bagaimana gitu. Nah, inilah yang kemudian landasan kita akan membahas tentang perempuan-perempuan tangguh berdasarkan kisah Sahabiah. Harapannya jika anak kita laki-laki dan dia dewasa, dia bisa menghargai para perempuan. Dan anak-anak kita yang perempuan itu bisa tangguh sehingga tidak dalam tanda kutip ya, sehingga tidak membiarkan ada peluang terjadinya KDRT. Itu sekilas pembukanya, dan mari kita mulai menelusuri. Oke. Dari buku Sahabiah ini sendiri ya, yang di jilid 8, ini total halamannya itu ada 48 halaman. Ya, ada 48 halaman. Kemudian ada 5 sahabiah yang dibahas. Dan masing-masing itu mempunyai keunggulan gitu ya. Ini yang nanti akan kita bahas sekilas itu. Teman-teman kalau mau lebih jelasnya lagi nanti bisa dibaca ya di bukunya langsung gitu. Kalau yang sekarang sudah punya, buat teman-teman yang sudah punya bisa sambil dibuka sambil dilihat-lihat gitu. Kita mulai dari Bunda Khadijah. Nah, jadi Bunda Khadijah ini sosok yang sangat menginspirasi banget gitu ya buat kita gitu. Buat perempuan-perempuan modern lah gitu ya, yang ingin sukses tanpa harus kehilangan nilai-nilai penting gitu. Kenapa? Ada lima poin ya terkait Bunda Khadijah. Jadi Bunda Khadijah ini adalah CEO di zamannya. Gitu. Bunda Khadijah itu adalah pengusaha sukses, punya bisnis yang besar, dan dikenal sebagai apa? Sebagai perempuan yang independen, yang cerdas dalam mengelola keuangan, dalam mengelola bisnisnya. Nah, ya, jadi buat kita yang mungkin punten ya, mungkin jadi tulang punggung keluarga, nggak apa-apa. Kita bisa nih meneladani Bunda Khadijah. Karena Bunda Khadijah itu tadi adalah seorang CEO. Kebayang nggak kalau seorang CEO itu sibuknya cemana, itu pasti kebayang lah ya. Dan beliau bisa. Gitu. Nah, kalau pernah ada perempuan manusia gitu ya, manusia kemudian perempuan yang bisa, insya Allah kita juga bisa gitu.
Ini poin pertama ya. Kemudian yang kedua, Bunda Khadijah itu partner hidup yang solid, yang kuat. Jadi Bunda Khadijah itu selalu ada buat Rasulullah. Dari awal kenabiannya sampai pada titik terendahnya Rasulullah itu. Bunda Khadijah itu ada. Jadi ketika Rasulullah ada di puncak dan Rasulullah ada di titik terendah, itu selalu ada gitu loh. Dan dukungannya itu nggak cuma dukungan mental, tapi dukungan finansial juga. Dukungan finansialnya itu untuk membantu Rasulullah apa? Untuk membantu Rasulullah itu menjalankan misi kenabian gitu. Dan ini kan luar biasa ya. Selagi kalau hari ini ya, kalau hari ini kebanyakan gitu ya, perempuan-perempuan gitu, para istri gitu kan, tidak semua tentunya, dan saya yakin yang di sini enggak juga gitu ya, sangat-sangat memperhitungkan gitu loh harta yang dimilikinya. Oke, kan biasa ya, harta suami ya harta istrinya gitu, tapi kalau harta istri ya harta istri gitu kan, itu biasa. Dan itu emang seperti itu gitu. Nah tapi kalau Bunda Khadijah itu gitu, dukungan finansialnya itu sangat luar biasa untuk Rasulullah gitu. Partner hidup yang solid. Dan yang paling ini banget tuh yang waktu kejadian ini ya, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama itu, yang bertemu dengan malaikat Jibril, itu kan fase-fase yang sangat ini banget tuh, sangat-sangat mengguncang gitu ya jiwanya Rasulullah gitu, sampai benar-benar secara fisiknya tuh sampai menggigil gitu. Dan Bunda Khadijah ada gitu. Nah ini kan jadi pertanyaan juga ya buat kita nih, kita perempuan para istri gitu. Misal ketika pasangan mungkin sedang sakit atau sedang berada di titik terendah, kita ini partner hidup yang seperti apa? Kemudian Khadijah, Bunda Khadijah itu wanita yang paling setia. Jadi uh, Rasulullah itu juga sangat setia gitu ya sama Bunda Khadijah itu. Jadi kayak apa nih? Hukum timbal balik gitu ya. Ketika Bunda Khadijah setia, Rasulullahnya itu juga jauh lebih setia lagi gitu. Jadi uh, meski ketika Bunda Khadijah itu masih ada gitu ya, itu banyak banget wanita-wanita lain yang lebih muda, lebih cantik, Rasulullah mah nggak tergoda gitu. Setia sama Khadijah karena memang kualitas hatinya Bunda Khadijah ini sangat luar biasa banget gitu. Bunda Khadijah ini ibaratnya seperti cinta pertama yang nggak terganti. Ya yang kebayangnya ya ini adalah sosok-sosok wanita yang emang wajahnya tuh adem banget gitu. Jadi kalau misalkan uh, Rasul datang kemudian disambut sama Bunda Khadijah itu rasanya kayak bisa jadi seperti apa ya, suami yang udah capek gitu di luar begitu datang melihat wajah istrinya tuh rasa adem, pengennya mah nempel aja, adem, tenang, bikin ketenangan. Itu Bunda Khadijah. Nah, kemudian ini beliau juga empati dan dermawan gitu ya. Jadi dikenal sebagai orang yang sangat peduli sama orang lain, sering bantu kaum miskin, dan nggak ragu, benar-benar nggak ragu buat berbagi dari kekayaannya. Nah, pokoknya bagi aja gitu, sharing. Nah, tentunya Bunda Khadijah ini juga adalah sebagai inspirasi role model perempuan. Gitu. Jadi dengan segala pencapaiannya Bunda Khadijah, Bunda Khadijah ini seperti sosok perempuan Muslim yang tangguh, punya leadership kuat dan tetap rendah hati. Ini Bunda Khadijah. Ya.
Kita lanjut ke berikutnya. Ini adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Bunda Aisyah ini putrinya Abu Bakar ya, Khalifah Abu Bakar, putri sahabat Rasul gitu. Nah, ada 6 pointer terkait Bunda Aisyah. Yang pertama, beliau itu pinter banget gitu, jenius, pinternya mah pinter parah gitu, jenius banget. Bunda Aisyah ini salah satu perempuan yang paling cerdas sekali pada waktu itu. Ilmunya itu luar biasa tentang agama, sejarah, bahasa Arab gitu. Jadi banyak para sahabat dan para ulama yang itu belajarnya itu dari Bunda Aisyah. Nah, kalau kita melihat masa kecilnya Bunda Aisyah ini benar-benar sangat terjaga ya. Ini sebelum kita lanjut nih yang ke bagian poin berikutnya. Jadi Bunda Aisyah itu terlahir di masa ketika Islam itu sudah mulai apa namanya sudah hadir gitu loh. Islam itu sudah mulai menampakkan ke ininya kebermanfaatannya gitu ya. Kemudian orang-orang yang ada di sekitar Aisyah, ayahnya, ibunya, kemudian teman-temannya itu semuanya adalah Islam. Jadi dididik dia hidup, lahir, hidup dan kemudian dididik dalam komunitas Islam. Yang itu Mas posisinya tuh sedang dalam semuanya tuh dalam kondisi keimanan yang terbaik gitu. Sehingga dia distimulusnya itu memang dalam kondisi yang positif. Nah, dari sini jadi kebayang ya, daya kreativitas, inovasi, kecerdasan, itu bisa jadi berasalnya dari situ tadi, simulasi-simulasi dari lingkungan yang positif. Gitu. Oke, beliau itu pintar. Nah, kemudian yang kedua, beliau itu saking pinternya gitu ya, saking jeniusnya, itu dijuluki Queen of Hadis. Jadi beliau meriwayatkan lebih dari 2000 hadis. Beliau itu sangat dekat. Nah, istimewanya ini ya, beliau itu sangat dekat sama Rasulullah. Ya. Sebagai istrinya Rasulullah, tentu punya akses langsung ya ke Rasulullah. Sehingga apa? Sehingga banyak punya pengetahuan langsung gitu, ngamatin Rasulullah, berinteraksi dengan Rasulullah. Nah, itulah yang kemudian dibagikan ke umat. Jadi kalau kita bicara tentang menghidupkan siroh, gitu ya, ya caranya seperti ini, cara alaminya itu, gitu. Misalnya nih, kita pengen anak kita itu punya akhlak seperti Rasulullah. Cara yang paling efektif banget adalah dengan menjadikan kita dulu nih, kita sebagai orang yang paling banyak berinteraksi sama anak, gitu. Menjadikan kita apa? Menjadikan kitanya ini yang perlu untuk menghidupkan sirohnya dulu, gitu. Kitanya yang perlu punya karakter-karakter seperti yang Rasulullah punya, sehingga apa? Sehingga anak-anak ketika mau memodel, mau meniru, itu udah jelas. Nah, Bunda Aisyah ini meniru langsungnya, memodel langsungnya itu langsung sama Rasulullah. Dan intens, dekat. Gitu. Karena beliau cerdas, akhirnya tersusunlah hadis-hadis itu. Gitu. Lebih dari 2000 hadis itu. Lalu Esa itu sosok berani dan tegas. Jadi nggak takut bersuara. Nggak takut bersuara dan siap untuk berdiri di sisi kebenaran. Jadi Bunda Aisyah ini punya keberanian yang luar biasa untuk menyuarakan opininya. Bahkan dalam hal-hal yang sensitif. Nah, teman-teman bisa ingat ketika ada case yang
Bunda Aisyah itu difitnah. Ketika difitnah, beliau berani menyuarakan opininya gitu, menyatakan bahwa beliau tidak melakukan itu gitu. Sampai kemudian Allah menjawab, ya, Allah menjawab, menurunkan ayat khusus menjawab Bunda Aisyah. Itu kan luar biasa, berani dan tegas. Hanya orang-orang yang punya identitas diri kuat, yang punya rasa percaya diri yang kuat, yang punya apa namanya, pikiran-pikiran positif gitu ya tentang dirinya, yang berani, yang bisa memunculkan karakter berani dan tegas. Jadi kalau misalkan kita sebagai perempuan ini kita apa istilahnya, bahkan nggak kenal sama diri sendiri, atau apa, sama diri sendiri aja kayak nggak menghargai gitu. Misalnya dapat ada perkataan, aku mah apa, aku ibu rumah tangga biasa gitu. Nah, itu tuh bagian ketika kita mengatakan seperti itu adalah bagian kita itu sedang apa, dalam tanda kutip ya, merendahkan diri kita sendiri. Padahal kan kalau misalkan kitanya ini punya pikiran yang positif, kita ini punya pandangan yang positif tentang diri kita sendiri gitu, kita akan bilang, ya saya adalah ibu rumah tangga, yang sedang bersiap untuk nyiapin, untuk apa namanya, untuk membentuk karakternya anak-anak gitu. Kelihatan kan, berani dan tegasnya tuh, berani itu beda gitu. Bunda Aisyah adalah sosok berani yang dan tegas. Lalu beliau juga adalah istri yang suportif. Jadi Bunda Aisyah itu selalu mendukung Rasulullah dalam berbagai hal. Kedekatannya itu nggak cuman kedekatan-kedekatannya romantis gitu ya, tapi juga kedekatan intelektual, saling berbagi ilmu, tinggal nasi doang, saling menguatkan gitu. tuh Bentar, ada yang bocor suara. Oke. Nah, jadi saling menguatkan. Jadi bisa gitu mendampingi Rasulullah, kemudian saling berdiskusi gitu, saling benar-benar mendukung, ada gitu di samping Rasulullah. Nah, Bunda Aisyah juga seorang perempuan yang mandiri. Nah, jadi setelah Rasulullah itu wafat, tentu Bunda Aisyah itu sedihnya nggak terkirakan gitu lah ya, nggak terperikan gitu. Tapi beliau tetap aktif, ya, tetap aktif berperan dalam komunitas dan menyibukkan diri untuk apa? Untuk aktivitas-aktivitas kebaikan, meneruskan risalahnya, ya, risalah Rasulullah. Tetap aktif, jadi penasehat, jadi pengajar, dan tetap menjalankan hidupnya itu dengan mandiri. Di kemudian hari gitu ya, di kisah sirah para sahabat itu, nanti kita akan menjumpai nih, ada beberapa episode Bunda Aisyah yang sangat berpengaruh di keputusan-keputusan para khalifah. Jadi punya apa namanya, punya pengaruh yang kuat gitu, dan bisa melakukannya itu sendiri gitu, nggak tergantung sama orang lain. Kemudian yang terakhir, Bunda Aisyah itu role model dari kepercayaan diri. Jadi kalau Bunda Khadijah itu tadi ya, jadi role model buat perempuan-perempuan, buat wanita-wanita yang pebisnis gitu ya. Nah, kalau Bunda Aisyah itu role model kepercayaan diri.
Jadi contoh perempuan yang sangat percaya diri, tahu kapasitas dirinya, dan nggak ragu nih untuk berkontribusi besar dalam masyarakat. Nah, kalau dari sini kan kita jadi ini ya, tahapannya tuh jadi kelihatan jelas tuh. Kita sebagai perempuan percaya diri, ketika percaya diri kita jadi tahu apa kapasitas kita kenal sama diri kita. Nah, setelah itu baru bisa tuh kita bisa dengan leluasa berkontribusi untuk umat gitu. Nah, Bunda Aisyah adalah inspirasi perempuan modern yang ingin cerdas, berani, dan berpengaruh dalam lingkungan sosial tanpa kehilangan integritasnya. Nah, poin ini nih yang sangat di highlight banget ini kalau di Bunda Aisyah. Oke. Lalu yang ketiga, ini ada Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Fatimah ini adalah anak kesayangannya Rasulullah. Paling dekat sama Rasulullah ya. So, beliau Fatimah ini satu-satunya putri Rasulullah yang ini ya, yang ada gitu. Rasulullah punya putra, tapi ada 3 ya. Ketiganya itu meninggal, wafat. Nah, Fatimah ini adalah anak kesayangannya Rasulullah. Fatimah ini setiap kali Fatimah datang gitu ya, Rasulullah itu selalu nyambut dengan kasih sayang. Bahkan sampai sampai berdiri gitu. Kemudian ketika si Fatimahnya itu masih kecil, kalau Rasul itu ngobrol gitu, Rasul akan menyejajarkan pandangan mata. Nah, maka di sini kita dapat nih ilmu parenting ya. Ketika kita ingin gitu ya, anak-anak kita itu dalam tanda kutip memperhatikan kita gitu, maka atau mendengarkan kita gitu, kita perlu tuh dengan antusias selalu menyambut mereka dengan kasih sayang, apapun kondisinya mereka. Gitu. Nah, kemudian kalau secara bahasa tubuh itu tadi sangat penting banget untuk menyejajarkan pandangan mata ketika berbicara dengan anak-anak. Lalu Fatimah ini dikenal sederhana dan tangguh gitu. Jadi walaupun Fatimah ini anak Nabi, dia itu menjalani hidup yang tidak ringan, hidupnya itu berat, dia perlu kerja keras, tapi dia itu kuat. Apakah dia nggak pernah ngeluh? Dia pernah ngeluh. Jadi ngeluh itu nggak apa-apa, wajar gitu. Cuman cepat move on gitu. Jadi ada kan satu kisah yang terkenal banget nih. Ketika itu bersama suaminya ya, Ali bin Abi Thalib gitu. Fatimah saking capeknya gitu ya, kalau mau makan itu mesti giling tepung gitu dan lain-lainnya lah gitu ya. Terus sampai secara fisik itu emang benar-benar capek gitu. Karena kelelahan itu mereka berdua menghadap Rasulullah, ceritanya mau minta kodimat gitu kan. Tapi kemudian Rasulullah menawarkan memang mau kodimat atau mau yang lebih baik dari itu. Gitu. Nah, Fatimah memilih yang lebih baik, dan yang lebih baik itu apa? Nah, teman-teman silakan nanti di set ya kisah kelanjutannya atau dibaca di buku sahabiahnya. Jadi emang sangat ini banget, tangguh banget gitu. Kehidupan sehari-hari kita nih, yang kayak apa? Nyuci, nyapu, ngurusin anak-anak gitu ya, masak dan segala macamnya lah, urusan-urusan rumah tangga itu Fatimah juga ngerjain sama sama-sama manusia biasa yang kerja keras, dan beliau bisa survive gitu dari situ. Nah, lalu Superman pula
Nah, jadi ibu yang luar biasa banget buat Hasan dan Husin. Fatimah itu mengajarkan nilai-nilai luhur gitu ya, bikin rumahnya itu rumah yang penuh cinta gitu, rumah yang penuh dengan nilai-nilai Islam, value Islam. Dan beliau itu membesarkan anak-anak yang nantinya itu jadi pemimpin besar. Insya Allah ya, luar biasa. Gitu, super mom. Nah, ini tangguh di masa sulit ini mirip ya sama yang tadi. Jadi tangguh, benar-benar tangguh gitu. Tidak hanya ketika mendampingi suaminya Ali bin Abi Thalib gitu ya, tapi juga ketika mendampingi Rasulullah. Itu sangat ini banget ya, sangat wah banget gitu loh. Ada satu kisah gitu. Nah, nanti masuk ke sini deh. Kita lanjut ya yang ke penyayang dan berjiwa sosial gitu. Jadi dia itu sering berbagi gitu ya, meskipun kondisinya lagi sulit gitu. Benar-benar suka bersedekah gitu. Sangat penyayang dan berjiwa sosial. Sosoknya juga sosok yang lembut tapi kuat gitu. Jadi meski lemah lembut, dia itu penuh cinta. Gitu ya. Nah, ketangguhannya Fatimah ini sangat-sangat diakui banget gitu. Kalau kita ngelihat rasa-rasanya, aduh ini anak Nabi kok sampai begini ya, gitu. Kayak nggak tega aja gitu. Tapi ya emang beneran begitu gitu. Nah kalau kita berpikir bahwa oh anak penguasa gitu ya, anaknya pemimpin, anaknya leader, anaknya apa namanya ya anaknya inilah anaknya pemimpin lah gitu ya, itu akan menikmati yang enak-enak, seperti katanya di negeri Konoha gitu ya. Hmm, ini enggak, Fatimah itu jauh dari situ. Nah, saya paling terenyuh sekali itu paling membekas banget ya di benak saya gitu, dan anak-anak juga nih, si siapa nih? Si dia dan si Umpun itu juga. Itu paling senang banget ngedengerin kisah yang ini. Jadi kan Rasulullah ketika berdakwah itu Udah deh. Udah ya? suka diganggu, sering Cukumnya diganggu oke? gitu ya, sering diganggu sama kaum Quraisy. Udah? Nah, sampai apa? Sampai dilempari kotoran-kotoran Udah ya? tuh. Yang cukumnya oke? Si Udah habis. Fatimah Nah, ketika udah. melihat ayahnya, karena ayahnya itu belah kotoran gitu, dia tuh langsung nih lari nyambut gitu ya, menyambut si Rasulullah, Udah cukumnya. Oh, dipeluk oh, gitu belang-belang. Rasulullahnya, dan kemudian apa? Cukumnya. Sambil nangis gitu, diambil tuh kotoran-kotoran yang nempel di tubuhnya Rasulullah, di baju-bajunya Rasulullah tuh. Terus Rasulullah bilang apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Misalnya kalau misalnya nggak apa-apa, Abi mah baik-baik aja gitu. Tapi Fatimah nggak tega, dia air matanya tuh terus ini saking, karena dia penyayang ya, sosok yang lembut gitu, perempuan gitu kan, kita tuh gampang banget gitu untuk ngeluarin air mata tuh gampang. Nah Fatimah tuh ada gini, tapi sekaligus dia nih yang apa, yang membela ayahnya tuh, membela Rasulullah dengan kuat ini adalah Fatimah. Ketika, dan meskipun dia itu sosok yang lembut gitu ya, ketika Rasulullah wafat, ketika Rasulullah wafat itu cobaan yang luar biasa, berat banget buat Fatimah, kehilangan sosok ayah yang sangat luar biasa. Tapi dia bisa menghadapi itu, dia tumbuh menjadi wanita yang kuat gitu. Nah, dari Fatimah itu bisa menginspirasi kita semua, contoh perempuan yang lembut tapi kuat, sederhana tapi berjiwa besar, serta sosok ibu dan anak yang penuh cinta.
Lihat ya, dari sini tuh kayaknya semua paket perempuan hebat itu ada di sini gitu. Insya Allah luar biasa. Kita lanjut ke, nah, sosok berikutnya adalah Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini penyabar banget. Ini tuh contoh orang-orang yang beneran contoh nyata gitu ya. Contoh nyata dari kesabaran. Hidupnya Ummu Salamah ini benar-benar penuh ujian berat ini. Kalau kalau seneng nonton drama Korea tuh, kita dibikin nangis-nangis atau apa tuh? Film India ya, film India juga tuh ya. Suka bikin nangis-nangis. Nah, kehidupan Ummu Salamah kalau ditulis gitu atau difilmkan gitu, mungkin juga akan bikin nggak kalah gitu loh dramanya tuh. Mungkin kita nggak bisa jadi nangis berderai-derai. Jadi Ummu Salamah ini di apa kan masuk Islam bersama suaminya gitu kan, masuk Islam bersama suaminya, kemudian uh, karena di Makkah itu perlawanan kaum Quraisy gitu ya, itu sangat besar banget lah gitu ya, jadi pada disiksa lah gitu ya, orang-orang umat Muslim itu disiksa. Nah akhirnya hijrah kan. Nah ketika hijrah itu suaminya Ummu Salamah dan Ummu Salamah itu dipisahkan. Jadi mereka dipisahkan sama keluarganya gitu ya. Si siapa namanya, si Abu Salamahnya itu hijrah ke Madinah, ke Yatsrib. Ummu Salamahnya itu tetap, sementara ini anaknya ini si Salamah ini itu diambil sama keluarga suami, keluarganya Abu Salamah. Gimana ya biar nggak bingung. Jadi kan Ummu Salamah, Abi Salamah, ada Salamah gitu ya, lalu ada keluarganya Abu Salamah, ada keluarganya Ummu Salamah. Nah ketika Ummu Salamah mau hijrah sama suami dan anaknya, mereka dicegat gitu kan, dicegat. Nah akhirnya apa, dari hasil percegatan itu gitu ya, Ummu Salamah ditarik sama keluarganya, nggak boleh keluar nih dari Mekah gitu. Kemudian anaknya nih si Salamah ini diambil sama keluarganya Abu Salamah. Sementara Abu Salamahnya ini berhasil nih hijrah gitu. Jadi bertiga ini terpisah. Kebayang ya. Dari situ aja udah, aduh drama banget ini gitu. Nah setelah perpisahan itu gitu ya, si Ummu Salamah ini setiap hari dia selalu pergi ke perbatasan kota. Ngapain? Dia merenung gitu. Kayak merenung, ngelihat inilah, ngelihat hamparan ya, hamparan pada pasir yang luas gitu. Merenung, berharap, mengingat-ingat gitu. Anaknya, suaminya, pengen banget kumpul. Dan setiap kali melakukan itu tuh udah yang nangis ya. Kebayang lah kita kalau misalkan ada teman-teman nih yang LDR gitu kan, pasti ada satu satu fase gitu yang tiba-tiba nangis karena kangen gitu kan. Nah, ini lebih-lebih dari itu. Gitu. Apalagi masa itu kan nggak ada nih kalau kangen bisa beli tiket pesawat terbang gitu. Nggak bisa seperti itu. Nah, Ummu Salamah berhasil melalui fase itu ya, fase yang sulit itu, dan dia benar-benar sabar banget gitu. Nah, singkat cerita di akhir sih akhirnya bertiga ketemu kembali gitu. Suka agak-agak ini ya kalau cerita ini. Kemudian yang berikutnya super strategis. Nah, jadi Ummu Salamah ini juga super strategis gitu. Ummu Salamah ini juga salah satu istri Rasulullah. Jadi gini, setelah setelah berkumpul kembali dengan suami gitu kan, berkumpul kembali dengan suami, mereka hidup bahagia. Nah, kemudian kan ada tuh perang-perang ya, beruntun ya, ada perang-perang. Nah
Abu Salamah ini syahid, gitu. Syahid. Nah, setelah dia itu syahid, setelah Abu Salamah syahid, kan si Ummu Salamah sendiri. Nah, ini kemudian akhirnya dinikahi sama Rasulullah. Nah, sebagai istri Rasulullah, selama ini kita melihatnya sebagai istri yang strategis banget gitu, super strategis itu. Kelihatan lah daya analisa strategisnya itu sangat kelihatan banget. Kelihatannya di mana? Di ini ketika di masa perjanjian Hudaibiyah. Nah, pada waktu itu perjanjiannya itu ini ya, nggak bikin senang kaum muslim, ngerasanya kayak apa ya, ini kok gitu sih perjanjiannya gitu. Perjanjiannya seperti apa nanti teman-teman bisa baca lagi di buku Mumtaz ada itu. Kok kayak gitu sih gitu kan. Jadi kayak nggak terlalu senang gitu kan. Nah, karena respon dari para sahabat seperti itu, Rasulullah jadi sedih gitu kan. Sedih dan juga bingung. Akhirnya masuk ke tenda gitu. Gimana gitu, mikir gitu kan Rasulullah. Gimana ya gitu supaya para sahabat itu bisa nerimo gitu. Bisa menerima dan kemudian menjalankan perjanjian Hudaybiyah ini gitu. Nah, pada saat itu masuklah si Ummu Salamah kemudian berkata, persisnya lupa deh, tapi kurang lebih gini, ya Rasul, apakah apa yang akan engkau lakukan gitu. Terus Rasul ceritakan, bingung gitu kan, ini cerita kondisinya bla 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 gitu. Nah, akhirnya Ummu Salamah bilang gini, ya Rasul, kalau kau ingin namanya para sahabat itu mengikuti ini, menerima gitu ya, menerima perjanjian itu, lakukan saja gitu kan, banyak lakukan saja seperti apa yang sudah di ini kan, sudah dibuat gitu ya kesepakatannya. Kemudian keluarlah dari tenda, lalu apa istilah, bertahalul, kemudian potonglah ini, potonglah kambing gitu, lupa deh kambing apa unta, kambing deh kayaknya itu, kambing atau domba gitu, dan potonglah itu. Nah, Rasulullah akhirnya melakukan itu gitu. Nah, ternyata ketika Rasulullah melakukan itu, nah para sahabat ini mengikuti. Akhirnya selesai itu case-case-nya itu. Nah, jadi strategis banget ini Ummu Salamah ini. Dan nggak cuma sekali itu, Ummu Salamah itu memberikan masukan-masukan ke Rasulullah. Ada beberapa peristiwa juga yang dimana Ummu Salamah itu memberikan masukan yang strategis ke Rasulullah. Ummu Salamah itu wanita mandiri dan tegak. Nah, salah satunya tadi ya udah di sebagiannya juga udah diceritakan. Itu nggak tergantung lah sama orang lain, itu nggak tergantung gitu. Mandiri juga, menunjukkan kemandirian yang luar biasa, membesarkan anak-anaknya juga gitu, dengan penuh tanggung jawab. Nah, lalu Ummu Salamah itu juga dikenal sebagai istri yang cerdas, terus punya pengetahuan yang mendalam. Banyak juga meriwayatkan hadis dan sering jadi tempat bertanya-nya para sahabat. Ummu Salamah juga salah satu support system Rasulullah yang terdekat. Jadi selalu memberikan dukungan emosional dan mental pada Rasulullah di masa-masa yang sulit gitu. Nah, perannya Ummu Salamah di dalam kehidupan Rasulullah itu sangat-sangat penting. Dan nanti teman-teman ketika membaca kisah lengkapnya ya, nanti teman-teman akan dapat, oh ternyata emang kuat banget ya sosoknya Ummu Salamah ini dalam sebagai pendamping Rasulullah itu. Nah, dari Ummu Salamah itu kita jadi tahu nih gitu bahwa perempuan itu bisa kuat dan bijaksana dalam menghadapi segala rintangan hidup.
sekaligus tetap penuh cinta dan kasih sayang. Jadi yang namanya rintangan hidup kan akan selalu ada ya. Ini kan kayak ujian lah, tantangan atau apapun itu akan selalu ada. Dan ujian itu ada dua macam, berupa lapang, berupa sempit atau kesulitan gitu. Jadi yang sekarang sedang ada di masa kelapangan nih, lagi merasa baik-baik aja, kondisinya ya lapang lah gitu ya. Jangan dikira itu bukan ujian, itu ujian juga gitu. Nah, dari Ummu Salamah kita belajar untuk bisa itu tadi kuat dan bijaksana. Nah, tapi tetap apa? Tetap fitrah kita sebagai perempuan yang penuh cinta dan kasih sayang itu ada. Kita lanjut yang terakhir adalah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Ini menarik deh kisahnya Asma ini. Jadi Asma itu terlahir, jadi Asma sama Aisyah ini ya saudara gitu. Asma ini lahir ketika pada waktu itu di kan zaman jahiliyah ya, anak kalau misalkan lahir anak perempuan itu ya kayak apa ya, pokok budayanya mah anak perempuan dikubur gitu, dibunuh. Anak perempuan itu dianggap rendah gitu. Nah kalau kita ngelihat KDRT itu sekarang tuh kayak aduh udah ngeri gitu ya sama KDRT gitu. Nah kalau zaman dulu tuh lebih parah lagi gitu, anak perempuan begitu terlahir bisa langsung itu tadi ditiadakan gitu. Nah, Asma ini terlahir di masa itu. Nah, tapi nanti ada tapinya nih. Nah, Abu Bakar dan istrinya ini kan memang sangat menantikan ya, sangat menantikan buah hati gitu, sangat menantikan kelahiran anak gitu. Nah, pada waktu itu Islam masih belum ini ya, masih belum ada, belum hadir gitu. Nah, tapi ketika melahirkan si Asma yang notabene perempuan, Abu Bakar dan istrinya itu masih tetap mempertahankan, gitu. Tetap bangga. Gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga Asma ini memang meskipun lingkungannya nih, lingkungan sekitarnya itu sangat tidak support sama si Asma, tapi ayah bundanya ini sangat support. Kok Itu yang suaranya cepet banget kemudian ya, Rakun ya? menjadikan Asma itu Telepon dah. sebagai sosok perempuan yang berani. Hmm? Benar-benar berani dia. Jadi dan ini jadi sosok yang tangguh gitu ya. Dan ini makin terlihat ini ada satu episode di mana ketika Rasulullah dan Abu Bakar ya, Rasulullah ditemani Abu Bakar itu mau hijrah, itu mereka bersembunyi dulu di Gua Sur gitu kan. Nah, yang nganterin bentar, yang nganterin makanan itu adalah Asma. Nggak semua orang loh berani, tapi Asma ini berani, berani banget, luar biasa. Lalu nih Asma itu juga dikenal sebagai problem solver yang jitu banget gitu ya. Jadi cerdas, punya ide-ide solutif ya dalam kondisi-kondisi yang sulit gitu. Dia nggak ragu untuk terlibat meski resikonya besar. Dia membantu hijrahnya Rasulullah. Jadi terlibat aktif, benar-benar turun ke lapangan gitu. Itu Asma. Nah, terus dia juga dermawan dan bekerja keras. Dia senang berbagi. Hidupnya sederhana, tapi dia suka berbagi. Dan dia itu juga perempuan yang nggak ragu untuk kerja keras buat menghidupi keluarganya. Nah, itu Asma tuh. Kayak nggak ada hitung-hitungan gitu loh kalau uh, menghidupi keluarga itu. Dia senang.
dorongannya emang membantu, jadi sangat-sangat dermawan banget gitu. Nah, peran ganda yang hebat. Nah, pada Asma kita akan nemuin bahwa dia itu sebagai istri dan sebagai ibu gitu ya, sebagai istri dan sebagai ibu yang bertanggung jawab gitu, dia itu sangat ini banget itu. Di rumah itu ibaratnya dia tuh sangat ini banget lah, mendidik anak-anak, kemudian merawat suami gitu, mendampingi suami, itu tuh dapat banget. Dan kemudian perannya sebagai perempuan yang kuat berkontribusi ke umat itu juga ada. Dia tegas, dia penuh integritas. Nah, Asma ini adalah role model buat kita perempuan yang pengen jadi kuat, pengen jadi berani, dan penuh integritas tanpa kehilangan sisi lembut. Itu ya, lima sahabatnya. Nah, sirah reviewnya, insight yang bisa kita dapatkan apa gitu. Nah, teman-teman, kita ini kan punya tanggung jawab besar banget gitu ya. Untuk apa? Untuk memastikan anak-anak kita ini tumbuh jadi generasi yang tangguh, yang berani, yang cerdas. Seperti teladan para sahabiah ini. Kalau dia laki-laki, dia itu akan jadi sosok yang kuat, jadi pemimpin, berani mengambil tanggung jawab, tapi juga melindungi perempuan, tidak melukai. Laki-laki hebat itu tidak melukai perempuan. Kalau anak-anak kita itu adalah perempuan, maka tadi dia tangguh, gitu. Dia kuat, dia percaya diri, gitu. Jadi anak-anak kita ini perlu kita ajarin dari kecil gitu ya, untuk menghormati diri mereka sendiri, untuk menghargai diri mereka sendiri dan orang lain lintas gender gitu. Terus untuk paham bahwa apa? Paham bahwa kekuatan itu bukan berarti dengan cara menindas dan memanfaatkan orang lain, bukan itu gitu. Tapi kekuatan itu ya dengan ngedidik mereka itu untuk jadi generasi yang tahu nilai-nilai keadilan, punya integritas, punya keberanian gitu. Jadi kita perlu memastikan nih anak-anak kita ini tumbuh dengan keyakinan kalau mereka itu akan selalu dilindungi dan dicintai. Dari situ nanti mereka akan jadi, insya Allah ya, akan jadi kuat dan mandiri. Kita ajarin nih mereka untuk jadi pembela kebenaran dan keadilan. Sekaligus apa? Nah, ini uniknya perempuan ya. Perempuan itu makhluk yang unik gitu. Dia kuat. Jadi dia nih, kekuatannya itu datang dari kombinasi keberanian, kecerdasan, ketangguhan emosional, serta kemampuan untuk tetap penuh kasih dan peduli. Kita bisa jadi seorang yang berani, tangguh, cerdas, tapi juga empati, penuh kasih. Kita punya sisi lembut, itu yang bisa kita ajarin, itu yang bisa kita ajarin ke anak-anak. Seperti Fatimah tuh, kita tahu Fatimah tuh kuat banget gitu, tapi dia bisa membesarkan si Hasan dan Husain dengan apa? Dengan cintanya gitu. Nah, harapannya nih kalau kita sama-sama nih ya, sama-sama kita sebagai perempuan ya, karena gini, KDRT itu kan
yang condong, dalam tanda kutip ya, yang condong jadi korban paling besar itu si anak-anak gitu. Dan kemudian nanti di kemudian hari anak-anak karena dia itu menyaksikan gitu ya, maka bisa aja dia nanti akan jadi pelaku gitu. Kita nggak mau itu gitu. Maka gini, kalau saat ini kita tidak mengalami, dan mudah-mudahan sih nggak akan pernah mengalami gitu ya, KDRT, maka ayo sama-sama kita belajar dari Sahabiah gimana mengajarkan, mencontohkan gitu ya, eh, sikap-sikap yang tangguh, berani, sekaligus penuh kasih dan peduli, empati ke anak-anak kita. Dengan harapan anak-anak itu nanti kalau dia laki-laki dia akan melindungi perempuan, dan kalau dia perempuan dia bisa melindungi dirinya, dan bisa apa ya, bisa melindungi dirinya dan ini loh, tidak memberikan peluang untuk terjadinya KDRT dalam kehidupannya. Nah, tapi semisal di antara kita saat ini ada yang sedang mengalami KDRT, ayo sama-sama gitu ya, dicoba. Memang berat banget, nggak mudah banget, tapi dicoba untuk merefleksi gitu. Kayak diputuskan saja mata rantai KDRT-nya itu sampai di sini aja gitu. Jangan sampai terulang nanti di generasinya anak-anak. Sampai di kita saja. Oke, itu ya sekaligus yang mengakhiri sesi kita hari ini. Insyaallah mudah-mudahan bisa ada manfaat yang bisa diambil gitu. Sebelum kita tutup sesi hari ini, mungkin ada yang mau menyampaikan sesi ini, insight, tanggapan dulu, yuk boleh mangga, yuk. Yang mewakili 1 atau 2 orang. Yuk, Kak Rahma udah open kamera kayaknya nih, Mbak. Ya, boleh mangga. Iya. Oke. Oke. Assalamualaikum, Maul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi alhamdulillah Rama sempat nyimak. Cuma emang nggak bisa fokus kali tadi lagi rewel. Tapi intinya Maul, yang Rama dapatkan insight yang Rama dapatkan dari kisah Siroh pagi ini, bukan kebetulan ya, memang alhamdulillah Allah takdirkan punya anak perempuan ya 2. Dan mudah-mudahan nanti insya Allah nih yang ketiga juga bisa makin lebih sabar mendidik anak dari rumah, dan memang benar butuh keteladanan dari para sahabiah ini gitu loh. Dan alhamdulillah bersyukur banget dapat ilmu ini pagi ini, karena kalau ketika membaca di grup itu pasti beda dengan ketika penyampaian langsung dapat dari Maul gitu ya, apalagi tentang yang kisah Asma tadi, Asma binti Abu Bakar tadi yang membantu ketika Rasulullah hijrah, yang mengantarkan makanan itu Masya Allah luar biasa. Nah, alhamdulillah jazakillah khair Maul. Yakin, nuhun Rama. Oke, ada Bude Indri, mangga. Ya, silahkan Kak Indri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakillah khair, ini pencerahannya pagi ini sudah diingatkan kembali ya terkait perempuan-perempuan tangguh yang bisa kita teladani. Nah, ini mau mungkin bertanya juga. Ya, saya juga seorang ibu dari 2 orang anak laki-laki ya, melihat peristiwa akhir-akhir nih di medsos, KDRT itu kan bikin ngeri gitu kan. Tadi Maulan bilang kita sebagai ibu punya tugas yang sangat besar, dan gimana cara kita untuk bisa mendidik anak-anak kita agar kelak dia menjadi pasangan yang nggak akan pernah
menyakiti baik secara lisan maupun secara naudzubillah ya tangan kepada pasangannya berdasarkan dengan berbasis sirah ya Maulan. Menurut Maulan gimana? Ya, ya, Masya Allah. Terus aku langsung mengkerut dong ditanya begitu. Ya, ya, ya. Gini, ketika ngajarin anak-anak itu ada satu apa namanya ya, ada satu pola dasar banget yang kita emang benar-benar perlu ini ya, perlu sadar gitu. Pola dasarnya tuh apa? Kalau di NLP itu istilahnya modeling, meniru gitu. Karena gini, ternyata proses belajar yang paling apa namanya, paling efektif itu berarti dia itu paling cepat ininya berdampaknya itu memang dengan meniru gitu. Kalau istilah di kita keteladanan gitu kan. Jadi anak itu akan melihat orang tuanya itu seperti apa. Orang yang paling terdekat ya, bukan orang tuanya. Orang yang paling banyak berinteraksi sama dia. Anak itu akan cenderung meniru yang seperti itu dulu gitu. Jadi misal, punten ya lagi-lagi, misal kalau ada di antara kita yang bekerja, kemudian ternyata anak ini banyak sama kodimatnya, ya bisa jadi yang ditiru adalah kodimat, bukan kitanya gitu. Jadi persentase peniruannya tuh lebih ke situ gitu. Nah, maka ketika tadi case-nya itu adalah ingin ngajarin anak supaya nanti kelak itu memang benar-benar bisa menghargai para perempuan gitu ya. Ya sama di keluarga kita kayak perlu ini dulu nih keteladanannya itu dari kita dulu. Oke, cara kita sebagai seorang istri ketika suami melakukan A, B, C gitu ya, kita gimana? Ketika misalkan suami itu lagi baik-baik saja gitu misalnya, ya emang lagi inilah lagi ya nggak ada apa-apa gitu, kita pelayanannya seperti apa? Itu yang akan dilihat sama. Kemudian ketika misalkan suami mungkin sedang ada apa yang negatif gitu ya, kita responnya gimana? Itu yang terlihat sama anak. Itu yang kemudian akan ditiru gitu. Nah, maka makanya gini, ketika belajar siro itu kita justru perlu nerapin dulu itu ke keseharian kita. Seiring kita memberitahu anak tentang kisah siro, yang ditangkap anak itu nggak cuman pelajaran kisah sirohnya, tapi bagaimana kita, integritas kita ketika ini nih menerapkan kisah sirah itu gitu. Nah, kalau dari sahabiah ini tadi kan ada 5 contoh gitu. Nah, beliau itu bisa jadi tangguh, kuat, itu bukan hal yang dipelajari dalam semalam gitu kan. Itu ada tempaan pengalaman kehidupan. Beliau semua tuh jadi tangguh banget gitu. Jadi kayak dilatih aja tuh setiap hari itu imaji positifnya tentang keimanan gitu ya. Kemudian apa lagi dalam ya keimanan sih yang paling kuat gitu ya yang dipegang sama 5 sahabiah itu. Nah, itulah yang bisa kita terapkan itu. Jadi modelannya yaitu tadi dengan modeling, dengan menyiapkan diri kita dulu, dengan dalam tanda kutip membenarkan diri kita dulu gitu. Kitanya dulu yang berubah menjadi lebih baik, maka nanti mudah-mudahan anak-anak kita itu akan mengikuti kita. Nah, dalam proses itu semua, kan kita ini manusia nggak sempurna ya, gitu. Kita sih bisa melakukan perbaikan-perbaikan, upaya-upaya itu bisa gitu. Tapi lagi-lagi apalah kita kalau tanpa Allah gitu. Maka dalam prosesnya kita terus melangitkan doa tuh sama Allah. Melangitkan doa apa? Minta Allah itu ngejadiin anak-anak. Ini yang paling penting banget gitu. Saya pernah diajarin sama murabi gimana caranya gitu. Jadi waktu itu sampai diajarin cara berdoa gitu. Jadi katanya murabi itu gini. Ketika tahajud gitu ya. Ketika tahajud kamu tuh ngirim Al-Fatihah itu untuk setiap anak. Jadi kalau misalkan kita punya anak tuh 6, 7, ya 7 Al-Fatihahnya. Jadi nggak boleh dirapel. Bukan nggak boleh dirapel, sebaiknya gitu ya. Sebaiknya. Jadi kalau kan kadang-kadang ada tuh biar ini Al-Fatihah untuk ke 7 anak.
hamba gitu misalnya. Nah, itu sebaiknya mah enggak. Jadi per nama gitu ya. Pertama itu. Kemudian doa yang keduanya tuh gini, benar-benar kita doa menghamba gitu sama Allah. Ya Allah gitu. Ya Allah, ini hamba, ini Ulan datang kepadamu dengan banyak banget kekurangannya, banyak banget salahnya hamba ya Allah gitu. Hamba ngerasa bisa mendidik anak, tapi hamba nggak yakin apakah itu benar. Gitu. Maka tolong ya Allah, tolong jagain anak-anak hamba. Biarin, izinkan, dan selalu lingkupi mereka itu dengan kebaikan-kebaikan darimu. Itu tuh yang aku ya waktu dengerin pertama kali ya dari mulut gitu, langsung maknyes. Iya ya, kadang-kadang kita ini gini loh, sok keminter. Kita belajar teori parenting A, teori parenting B gitu kan. Ini nih yang paling bener nih untuk anak gitu. Padahal belum tentu. Karena namanya manusia ya salah dan lupa gitu kan. Nah, itu sih. Itu Bude. Ya, alhamdulillah. Baiklah Kak Yeri, ini udah dibatasi apa enggak sih? Boleh nggak nambah satu lagi? Atau yang lain? Oke. Satu lagi aja ya. Nggak apa-apa ya. Ya, yang saya tahu Maulan kan juga punya ini ya, anak yang udah besar ya, udah jadi pemuda, dan ada yang masih kecil gitu. Tentu perlakuannya beda ya Maulan. Nah ini gimana sih kita sebagai seorang ibu ya, kita bisa masuk ke anak-anak yang udah beranjak dewasa seperti itu. Aku soalnya juga sedang menuju ke situ, jadi pengen ilmunya dari Maulan gimana? Masya Allah. Aku gini, tapi disclaimer dulu ya. Jadi aku bukan ahli parenting gitu. Jadi sama-sama lah kita belajar gitu. Nah, cuman iya, jadi punya anak kan 4 ya. Saya punya anak 4, yang 2 itu dia masih masuk gen apa namanya? Yang sebelum gen itu loh, sebelum gen Z itu milenial ya. Milenial akhir. Yang 2 ini masih masuk milenial akhir. Nah, kemudian anak yang ketiga itu masuk gen Z, yang terakhir masuk gen A. Jadi kebayang ya betapa berwarnanya gitu loh di rumah itu ketika misalkan mereka berkumpul gitu. Nah, cuman gini, kalau apa namanya untuk anak yang sudah besar, beranjak dewasa, dan ya alhamdulillahnya juga ini ya, kalau anak-anak itu dia dimasuk generasi milenial akhir, saya teh masih masuknya itu di milenial awal. Jadi masih apa namanya? Masih ada satu rangkaian yang ada benang merahnya lah gitu. Nah, tapi gini, ngobrol sama anak yang sudah gede itu emang ini ya, emang sesuatu tantangan banget gitu. Jadi temen sih paling ininya tuh, paling paling dapatnya itu di situ gitu. Benar-benar kita perlu tahu dunianya itu seperti apa. Terus kita perlu tahu juga apa ya, kecondongannya dia itu minatnya itu di bidang apa gitu. Nah, kemudian ya emang kitanya perlu ada effort gitu ke sana. Ini nggak mudah, terutama buat kita ya yang udah benar-benar dewasa banget menyelami dunia anak-anak itu nggak mudah gitu. Ada bahasa-bahasa mereka yang kita itu nggak paham gitu kan. Ada kebiasaan-kebiasaan mereka yang kita itu nggak paham. Nah, cuma kuncinya tuh gini, kalau tadi belajar dari ceritanya Fatimah, kita tahu dari cerita Fatimah bahwa Rasulullah itu ketika berbicara sama anak itu apa namanya arah mata ini sejajar gitu kan. Nah, maka ketika kita bicara sama anak kita yang sudah dewasa, maka kita perlu juga ini loh kayak sadar nih bahwa dia dan kita ini sejajar. Nah, itu tuh penting banget gitu. Kita udah nggak bisa lagi pakai bahasa-bahasa yang memerintah. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Kalau untuk anak-anak yang kecil kan bisa ya itu. Oke, ya emang wajib aja mereka melakukan itu. Tapi kalau untuk yang udah gede nggak bisa gitu. Nah, tantangannya di situ. Perbanyak ini juga, perbanyak interaksi. Nah, ini juga tantangan. Apalagi kalau misalkan pisah ini, pisah apa namanya, pisah rumah, pisah kota gitu ya. Ini tantangan banget. Caranya gimana? Macam-macam.
Kalau aku sama Aldi itu emang sering chat sih, sering telepon gitu ya. Kemarin aku belajar dari ini Teh Isnanya Mbak Rinrin, ada nggak ya sekarang? Kayaknya nggak ada ya. Nah, Teh Isnanya Mbak Rinrin itu beliau posting ya di Facebooknya gitu. Kan salah satu anaknya belum dewasa banget sih, masih di akil balik itu, eh, baru mondok gitu kan, baru mondok apa ya? Pokoknya ya ini selama seminggu itu tidurnya di sekolah gitu ya, nggak ada kunjungan gitu kan. Nah, beliau itu bikin kayak kayak kartu pos gitu loh, kartu pos isi kata-kata ini, kata-kata penyemangat untuk anaknya. Nah, itu bikinnya unik banget. Nanti coba deh di ini ya, boleh dikepoin di Facebooknya beliau, di media sosialnya. Jadi itu kan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kata-katanya itu sederhana gitu, tapi dapat gitu. Misalnya gini, hari Senin apa ya? Lupa ingat ya. Tapi bahasanya enak banget kok. Kakak hari ini apa gitu ya. Nah, nanti yang waktu mau ketemunya itu hari Sabtu gitu ya. Di kartu pos yang hari Jumatnya itu ada kata-kata gini, Kak, manggilnya Bunda apa Uma gitu ya, apa Umi gitu. Umi udah kangen tuh Nemek nih gitu. Nanti kalau nanti jangan kaget ya kalau misalkan Umi manjat pas ngunjungin itu manjat pohon gitu ya, manjat pohon dan kemudian teriak kakak gitu. Nah, itu tuh dia tulis gitu. Itu kan sesuatu ini ya, sesuatu yang luar biasa gitu. Berupaya menjalin komunikasi dengan anak yang seusia itu tuh gitu ya. Kemudian masuk SMP ya kalau nggak salah itu. Berarti berapa tuh umurnya? 12-13 tahun loh. Dengan bahasa yang mereka banget gitu. Bahasanya sederhana dan itu ya kebayang ya, kita udah kan kalau di pondok di sekolah nggak boleh bawa HP tuh. Jadinya ya emang pakai surat. Nah, waktu ngasih suratnya itu juga pas kunjungan gitu. Jadi pas kunjungan itu ngasih setumpuk amplop, ada dibuka hari Senin, Selasa, Rabu. Nanti ini dibukanya hari Senin, baru dibuka sama anaknya. Jadi kan berasa tuh si anak. Jadi berasa apa? Berasa setiap hari itu ada komunikasi terus gitu sama sama bundanya. Itu sih. Jadi komunikasinya perlu sering dan kita menghargai apapun anak. Oke, itu Facebooknya apa namanya, Mau? Isna Nurdianti kalau nggak salah ya. Isna siapa ya? Benar, Isna Nurdianti deh. Iya, coba. Keren banget, inspirasi banget lah itu. Oke, terima kasih Maulan. Jazakillah Sama-sama, khair ya. Mbak Sharing. Yaki. Ada yang maukah satu lagi? Kalau ada boleh. Mungkin insight atau tambahan. Aman? Oke, alhamdulillah. Insya Allah kita ketemu lagi di sesi minggu depan ya. Nanti bahasannya apa, insya Allah nanti akan diumumkan gitu. Terus untuk teman-teman yang belum bergabung dengan SNT, dengan Spirit Nabawiyah Community, mangga sangat terbuka banget ya. Kita di SNT, silahkan hubungi teman-teman SLT, teman-teman pejuang siroh yang terdekat itu, silahkan dihubungi, gabung aja untuk di hari ini, gabung hari ini itu masih free. Kalau untuk besok masih belum tahu nanti berapa, tapi normalnya itu berapa tuh, 150 atau 98 gitu ya normalnya gitu. Itu ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sesi hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.